Semangat bersih-bersih pemilihan legislatif 2019 dari korupsi tercoreng dengan diizinkannya mantan koruptor mendaftar sebagai calon legislatif. Bawaslu mengizinkan mantan koruptor mendaftar sebagai calon legislatif yang dapat mengisi kursi DPR jika terpilih nanti. Mengapa Bawaslu bisa senaif ini mengizinkan mantan koruptor maju sebagai calon legislatif 2019? Apakah Indonesia kekurangan orang baik? Dan mengapa Bawaslu kali ini berbeda sikap dengan KPU dalam menyuarakan semangat anti korupsi? Dan bagaimana parpol peserta pemilu menanggapi semangat anti korupsi jika masih menempatkan barisan para mantan koruptor di dalam listing bacaleknya? Saya akan mendiskusikan hal ini bersama Arsul Sani, Sekjen P3, dan juga ada Jerry Sumampau, pengamat politik. Pak Arsul, selamat pagi, dan juga Mas Jerry, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya ke Pak Arsul dulu nih, sebagai pihak yang ikut berkontestasi gitu. Ada perbedaan pendapat antara KPU dan Bawaslu terkait napi koruptor. Kalau berkontestasi tapi juri dan wasitnya nggak sepakat, ini gimana Pak Arsul? Ya saya kira begini. Kita ini ketika terjadi perbedaan pendapat harus kembali kepada apa yang menjadi aturan. Karena kan kita memang negara demokrasi yang berbasis hukum. Ya. Nah sekarang aturannya seperti apa? Ya, memang ini ketika kita bicara aturan, aturannya juga ruwet nih Pak Jerry. Ya, artinya di satu sisi ya, Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memang memberikan kewenangan kepada Bawaslu ya untuk memutuskan ketika terjadi katakanlah keberatan atau sengketa-sengketa seperti ini ya. Nah tentu kemudian ketika Bawaslu diberi kewenangan untuk melakukan adjudikasi ya, termasuk pemutusan perkara atau permohonan yang diajukan kepadanya, tentu kan Bawaslu kemudian melakukan kajian dan juga pilihan-pilihan untuk sampai kepada posisi hukumnya. Nah posisi hukumnya ini dalam kaitan ini memang Bawaslu itu antara harus mengadopsi PKPU nomor 20 tahun 2017 dengan 2018 dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Nah Bawaslu berpendapat bahwa karena ada undang-undang yang berbeda dengan KPU, sementara saya kira teorinya Bawaslu atau perspektif hukumnya Bawaslu adalah PKPU itu tidak tentu, dan ini berlaku umum juga, PKPU ini tidak boleh bertentangan atau berbeda ya, atau menyimpangi dari apa yang diatur dalam undang-undang. Jadi Bapak membenarkan apa yang dilakukan oleh Bawaslu? Saya bukan membenarkan, saya tapi bisa memahami. Artinya dari perspektif hukum, itu memang Bawaslu tidak keliru dari perspektif hukum. Barangkali pertanyaannya adalah dari perspektif cita, ikhtiar untuk katakanlah membuat ya lembaga perwakilan kita lebih baik, itulah yang dipertanyakan. Tapi dari perspektif hukumnya, buat saya bisa memahami itu. Oke, secara hukum mungkin tidak salah, tapi artinya tidak ada kesamaan semangat begitu untuk bersih-bersih antara KPU, Bawaslu begitu. Nah, aturan hukum kita mengatakan bahwa ketika terjadi sengketa diserahkan kepada Bawaslu untuk melakukan adjudikasi dan kemudian Bawaslu, undang-undangnya mengatakan KPU wajib untuk melaksanakan keputusan Bawaslu. Oke. Pak Jerry sendiri gimana melihatnya? Ini ada perbedaan pendapat dan akhirnya jadi ramai begitu, kontroversi di masyarakat. Ya, saya agak sedikit berbeda Pak Asrul. Soal ini yang pertama begini, kalau ada perbedaan pendapat antara Bawaslu dan KPU, semestinya itu sudah selesai ketika undang-undang ini sah diberlakukan. Artinya ketika PKPU itu diterima. Memang kita tahu ada kontroversi ya. Sepertinya DPR dan pemerintah juga berbeda tafsir dengan KPU, tapi kemudian DPR menyetujui, pemerintah menyetujui. Lalu PKPU nomor 20 tahun 2018 itu diundangkan ya, diberi nomor. Artinya harusnya diskusi itu sudah selesai. Iya, mestinya diskusi itu sudah selesai di tahapan itu, pembuatan PKPU-nya. Karena dalam pembuatan PKPU itu kan sebetulnya Bawaslu juga diikut sertakan. Kalau Bawaslu tidak setuju dengan PKPU-nya, semestinya yang dilakukan Bawaslu adalah uji material ke Mahkamah Konstitusi untuk memberi kepastian hukum. Sebetulnya satu persoalan serius dari PKPU itu tidak diterima oleh Bawaslu adalah soal kepastian hukum. Kewenangan, nah itu satu catatan yang pertama. Satu catatan yang kedua, sebetulnya yang juga penting harus kita kaji dalam kasus ini adalah apakah caleg mantan koruptor itu punya legal standing untuk melakukan gugatan. Menurut saya, caleg
perorangan ini tidak punya legal standing untuk melakukan gugatan itu ke Bawaslu. Yang punya legal standing adalah partai. Karena apa? Karena caleg ini dicalonkan oleh partai. Sebetulnya sekarang ini ada juga gugatan adjudifikasi dilakukan oleh beberapa partai terhadap keputusan KPU yang tidak menerima perbaikan daftar caleg, perbaikan caleg-caleg yang ada yang pindah-pindah dapil dan lain-lain yang dilakukan dalam waktu perbaikan. Kalau misalnya sekarang ini sudah ada 12 caleg yang diloloskan oleh Bawaslu, Panwaslu begitu, apakah artinya ini sudah kebablasan? Karena memang yang mengajukan menurut saya, itu juga karena ini bukan gugatannya parpolnya. dilakukan oleh perorangan. Jadi ada problem di sana ya, karena kan Pak Arsul saya kira tahu ya, sampai sengketa hasil pemilu, caleg itu tidak khusus untuk pemilu legislatif ya, caleg itu tidak punya legal standing. Kalau caleg bermasalah soal suara di hasil pemilu, yang punya legal standing itu partai. Nah sekarang kenapa caleg itu diberi legal standing dalam konteks daftar calon sementara? Ini kan masih ranah daftar calon sementara. Ada gugatan yang sama adjudifikasi tapi soal pindah-pindah dapil ya, yang KPU tidak masukkan calegnya. Caleg tidak menggugat di situ, tidak boleh menggugat. Yang menggugat adalah partai. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa tiba-tiba Bawaslu menerima gugatan perorangan caleg dalam konteks caleg mantan koruptor? Nah, kalau sudah menurut saya ada problem hukum di sana yang cukup serius. Kalau sudah kebablasan seperti ini, bagaimana dong memperbaikinya? Karena kekuatan Bawaslu ketika sudah mengambil keputusan memiliki kekuatan hukum tetap, dan tadi sudah dikatakan bahwa KPU harus patuh pada ini saya komentar sedikit ya. Memang betul kita menyarankan kemarin dalam dalam sebuah konferensi pers bahwa kita meminta supaya KPU tidak menjalankan putusan ini. Nanti kalau KPU tidak menjalankan, tadi Pak Arsul bilang akan digugat ke DKPP. Saya kira DKPP bisa mengambil solusi terhadap ini. Apakah keputusan KPU tidak menjalankan rekomendasi Bawaslu itu bisa masuk pelanggaran etik? Atau bisa juga terbalik. Apakah keputusan Bawaslu menyidangkan dan menerima gugatan mantan caleg, mantan koruptor yang menjadi caleg, itu punya legal standing atau tidak? Nah ini bisa juga dimasukkan sebagai kategori pelanggaran etik kalau dia tidak punya legal standing. Pak Arsul melihatnya seperti apa? Sekali lagi, kalau pendekatan seperti yang Pak Jerry sampaikan, ya, ini kita bicara hak hukum seseorang, ya, meskipun saya tidak juga sepakat dengan putusan, tetapi harus diingatkan itu tidak hanya akan dibawa ke DKPP oleh yang bersangkutan, bisa ke ombudsman, bisa digugat juga secara perdata dengan tuntutan ganti rugi terhadap KPU dan para komisionernya pribadi sebagai gugatan perbuatan melawan hukum ya oleh penguasa ya, on rahmatah overhead Dutch dalam bahasa Belandanya. Itu terbuka juga sehingga kan memang tidak selesai ya. Sebetulnya akar masalahnya ini kan karena ada putusan MK. Nah sekarang ini kita itu harus melihat sebetulnya bagaimana kita mau menyikapi dulu ya tafsir konstitusionalitas MK terkait dengan hak hak asasi ya di bidang politik dari seorang mantan terpidana kasus korupsi. Sebetulnya kita harus ke sana dulu dalam diskursus kita itu harus ke sana dulu gitu ya. Kita mau menerima apa tidak. Jadi ini kan soal efek saja Pak Jerry. Ya. Betul Pak. Ke bawah ini kan soal efek saja. Tapi efeknya sudah kemana-mana. Tapi maksud saya gini, menurut saya perdebatan tentang itu selesai setelah PKPU itu disahkan. PKPU ini kan produk hukum dan dia sebagai produk hukum ya itu kan memang bisa dinilai gitu kan. Dan kemudian ketika ada dua produk hukum ya, saya sekali lagi tidak sepenuhnya sepakat dengan posisi Bawaslu, tapi saya mencoba memahami ketika ada dua produk hukum, yang satu lebih tinggi, kemudian Bawaslu memilih yang lebih tinggi, ya memang itu sah juga. Kita akan lanjutkan perdebatan ini, saya harus jeda dulu Pak Jerry, kita akan lanjutkan di segmen berikut, kita tahan dulu, masih sangat hangat ini. Pemirsa, kami akan lanjutkan perbincangan ini sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
Ya, kita sudah mendengar bersama-sama statement dari pihak Bawaslu terkait legal standing. Tadi itu yang kita diskusikan. Artinya sudah cukup kuat apa yang dilakukan Bawaslu secara hukum begitu. Tapi kan ini kemudian menimbulkan kontroversi. Lalu juga banyak pihak yang akhirnya mempertanyakan kesiapan Bawaslu untuk menjadi